Kan tadi saya sudah bilang, mulai hari ini kita melihat ayat ini, perikop ini bukan cuma untuk Yesus dengan Bapaknya, tapi untuk kita dengan Bapa di surga. Nah, kenapa enggak amin? Kalau dikatakan sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati, maka kita pun bisa punya kuasa untuk menghidupkan orang mati. Nah, aminnya telat. Harusnya kan amin. Hah? Aku model kayak begini dipakai untuk menghidupkan orang mati. Ayo jujur. Jangan tersinggung ya. Orang Kristen lebih banyak mematikan orang daripada menghidupkan orang. Ayo ya atau tidak? Dengan mulut kita berapa banyak orang kita matikan? Ya atau tidak? Ayo jawab. Karena kejahatan kita. Padahal Papa minta kepada kita sebagai anak-anaknya, yaitu gerejanya. Sama seperti Papamu membangkitkan orang-orang mati. Enggak cuma orang mati loh, orang-orang mati. Dan menghidupkannya. Demikian juga kamu anak-anaknya, amin. Menghidupkan barang siapa yang dikehendaki Bapa. Karena konsep yang selama ini kita miliki, Yesus pokoknya untuk aku, untuk keluargaku. Yesus untuk aku, keluargaku. Terus begitu saja. Masih sedikit saudara. Puji-pujian yang membawa kepada keseimbangan. Bagaimana enggak cuma Yesus untuk kita. Tapi Yesus untuk yang di luar gereja lewat kita. Amin. Harusnya begitu. Apa saja yang Bapa kerjakan. Ternyata enggak boleh berhenti hanya sampai kita. Harus berlanjut. Harus berlanjut. Kita harus punya kebenaran ini yang memerdekakan roh kita dari kebodohan kita. Nah sekarang ayat 22 saya minta semua kita melihatnya dengan konsep yang baru ini. Bahwa ini bukan cuma untuk Yesus, tapi untuk kita. Nanti saudara akan kaget baca ayat ini. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu berapa banyak? Seluruhnya kepada siapa? Nah anak itu siapa? Saya gitu, kok anak lagi? Ulangi lagi sekarang, baca baik-baik. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada saya. Mungkin saudara terkejut. Loh, saya nggak pernah sekolah hukum itu. Tapi inilah yang dirindukan Tuhan. Saudara, memang agak sulit kalau kita cuma lihat ayat ini kata menghakimi, langsung pikiran kita pada pengadilan. Apalagi kita pernah baca di Matius 5, jangan menghakimi seseorang. Nah itu beda, itu beda. Saya akan uraikan dua ayat ini sebagai kerinduan Tuhan atas kita. Dengan apa yang kita pikirkan bahwa Yesus enggak mau dilayani, tetapi kita harus melayani saudara-saudaranya yang paling hina. Menggunakan dua otoritas. Nah, sekarang saya berikan. Menggunakan dua otoritas yang Papa berikan kepada gereja. Maka dua otoritas ini adalah modal yang dahsyat untuk melayani saudara Yesus yang paling hina. Saudara, kalau bukan Roh Kudus yang membukakan ini, kita nggak akan ngerti. Saudara ketemu orang lapar, orang haus, orang miskin yang telanjang, orang sakit, orang yang di penjara, orang asing. Itu nggak hanya bawa makanan, bawa pakaian, bawa obat, bawa uang, tidak, saudara. Hal-hal itu fana. Karena kalau mereka hanya kita kasih makan, kita kasih pakaian saja, tanpa dengan dua otoritas ini, mereka jadi malas. Betul tidak? Mereka jadi malas. Tapi kalau gereja
Datang kepada saudara-saudara, Yesus yang paling hina itu membawa dua otoritas ini. Coba renungkan. Otoritas pertama adalah otoritas menghidupkan orang mati. Kenapa mereka lapar? Kenapa mereka sakit? Kenapa mereka haus? Kenapa mereka telanjang? Kenapa mereka begini-begini semuanya? Karena mereka mati. Tidak berdaya dalam hidupnya. Tapi kita punya otoritas untuk menghidupkan mereka. Amin kan ini. Memulihkan keadaan mereka. Saudara, konsep ini yang membuat kami di Papua dengan kata menghidupkan mereka lewat dunia pendidikan. Karena mereka mati, mereka nggak bisa bangkit, mereka nggak punya harapan. Yang kedua, otoritasnya menghakimi. Nah, kata ini agak sulit kalau kita nggak ditolong oleh Roh Kudus melihat ayat-ayat yang lain. Apa sih menghakimi itu? Kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6 lebih dulu. Ada janji yang Tuhan berikan kepada kita secara dahsyat sekali. Ayat yang ketiga. Bagaimana otoritas gereja? 1 Korintus 6 ayat yang ketiga. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan bagaimana? Siapa? Kok nggak ada yang amin? Kita ini diberi otoritas untuk menghakimi malaikat-malaikat juga. Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Jadi kalau perkara-perkara kecil kita masih kalah, malu, kita ditetapkan untuk menghakimi malaikat. Ayat 2. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa? Siapa orang-orang kudus ini? Amin. Yang tegas gitu loh. Gembala suara semangatnya luar biasa begitu. Siapa orang-orang kudus itu? Kita, bukan orang kudus yang di Jawa Tengah sana maksudnya. Kita orang-orang kudus. Bukan santo-santa itu bukan. Kita masih hidup ini disebut orang-orang kudus. Saya ulangi lagi. Apa pekerjaan orang-orang kudus ini? Luar biasa. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus itu gereja akan bagaimana? Menghakimi dunia. Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan gereja, tidakkah kamu sanggup, gereja sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Saudara, betapa dahsyatnya otoritas gereja yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi seringkali kita nggak pernah menggunakannya. Karena kita tidak tahu kekuatannya. Kita nggak tahu apa yang kita punya. Yohanes pasal yang ke-20. Mari kita lihat lebih jelas lagi ayat ini. Yohanes pasal yang ke-20. Ayat 22 dan 23. Pentakosta. Kita melihat kebenaran ini. Pentakosta. Itu pekerjaan Roh Kudus. Nah, dalam dua ayat ini kita diberitahu oleh Tuhan Yesus. Apa fungsi, apa pekerjaan pertama dari Roh Kudus? Dan sesudah berkata demikian, Tuhan Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah duit. Begitu. Noya terima apa? Dia enggak memberi modal gereja, uang, kekayaan, materi, tidak. Yang Yesus berikan kepada gereja adalah modal otoritas. Amin kan ini. Sebuah kuasa, sebuah kekuatan. Dan otoritasnya setelah terima Roh Kudus. Tidak karena yang lain, tapi karena Roh Kudus. Dan begitu dia berkata, terimalah Roh Kudus. Langsung dia berkata, inilah fungsi Roh Kudus, ayat 23. Jadi semua orang yang sudah terima Roh Kudus, maka orang itu harus bisa mengerjakan ini. Ayat 23.
Jikalau kamu mengampuni dosa orang,